Halo loh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersum Narif dari Forum News Network. Setelah sempat mereda soal reshuffle kabinet yang kabarnya kemarin akan dilaksanakan pada hari Rabu atau Kamis ya tanggal 14 dan 15 Agustus. Ini isu soal reshuffle itu kembali berembus kencang ini. Ini karena dipicu oleh pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang ditanya ketika dia ditanya oleh wartawan apakah dia siap untuk di reshuffle, dia menyatakan bahwa itu dalam bahasa Inggris katanya dia lebih dari siap, more than ready, begitu ya. Dan Yasona Lauli ini memang merupakan salah satu menteri yang kabarnya akan jadi target dari reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Anda tentu masih ingat ya hari Selasa lalu ketika di IKN ditanya oleh wartawan apakah akan ada reshuffle kabinet, waktu itu Jokowi menyatakan jika diperlukan akan dilakukan reshuffle ya. Dan kemudian beredar 4 posisi, bukan 4 nama ya, 4 posisi yang akan berubah, dan yang ada 2 menteri yang keluar, ada 1 menteri yang bergeser posisinya, dan 2 orang menteri baru masuk ke kabinet. Yang waktu itu yang disebut-sebut yang pertama kali akan di-reshuffle salah satunya adalah Yasona Lauli. Yasona Lauli ini adalah Menteri Hukum dan HAM, dan sempat katanya ini jadi persoalan ketika dia mengesahkan kepengurusan PDIP yang baru. Karena di kepengurusan PDIP yang baru itu kan muncul nama-nama baru di DPP, dan itu adalah nama-nama yang selama ini sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Orang kita sebutlah namanya Deddy Sitorus, kemudian juga ada siapa lagi, ada Adian Apitupulu dan beberapa nama yang lainnya itu. Dan waktu itu disebutkan bahwa istana menanyakan soal ini kepada Yasona Lawli, dan Pak Jokowi katanya kurang senang atau tidak berkenan dengan kabar itu. Tapi kabar itu dibantah dengan keras oleh istana, dan istana menyatakan bahwa itu kan merupakan masalah internal partai, jadi presiden tidak campur tangan soal itu. Nah, kemudian ini juga ada sekarang ini meskipun kemarin tuh Yasona Lawli lolos, itu kan sekarang ada lagi kaitannya dengan soal perubahan kepengurusan di Partai Golkar. Ini nanti kan Partai Golkar itu pada tanggal 20 Agustus akan melakukan Rapimnas dan Munas, Musyawarah Nasional, dan agendanya itu agenda tunggal yaitu mengganti Erlangga Hartarto yang sudah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dan yang disebut-sebut akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar itu adalah menteri yang sekarang paling dekat dengan Pak Jokowi, yang dikenal sebagai operator politik Pak Jokowi, yakni Bahlil Lahadalia. Dan itu juga sudah dibenarkan oleh sejumlah pengurus di DPP Partai Golkar. Nah, kalau kemudian ini ada kaitannya dengan pengesahan kepengurusan, maka ya posisi Yasona Lauli itu harus digeser ini supaya dia tidak jadi penghambat nantinya ya kalau untuk pengesahan itu, karena ini perlu gerak cepat. Kenapa pengesahan ini perlu dilakukan? Karena berkaitan dengan pilkada-pilkada. Kan nantinya kepengurusan yang baru di Golkar itulah yang akan memberikan rekomendasi siapa saja calon ya, kepala daerah yang akan diusung oleh Golkar. Dan itu kan pendaftarannya pada tanggal 27 sampai tanggal 29. Jadi semuanya harus gerak cepat begitu ya. Karena itu dikabarkan Yasona Lawli dalam formasi yang lama itu disebutkan akan diganti oleh politisi Gerindra yang sebelumnya menjadi ketua Badan Legislasi di DPR, ya ini Suparman Andi Agats ya. Dan posisi yang lain juga yang akan digeser, Bahlil itu akan promosi menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif, yang sebenarnya isu soal pergantian dari Arifin Tasrif ke Bahlil itu malah jauh lebih duluan sebelum rame-rame belakangan ini. Sebelum rame-rame soal reshuffle kabinet ini. Dan kemudian posisi dari Bahlil sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM itu akan digantikan oleh Rosan Roslani, Ketua Tim Kampanye Nasional dari Prabowo Gibran. Satu posisi lagi yang ramai sekali diperbincangkan itu adalah yang dikabarkan akan
reshuffle adalah menteri dari Nasdem, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Pada waktu itu Siti Nurbaya Bakar dikabarkan akan diganti oleh politisi PSI, yakni Raja Juli Antoni yang sekarang menjadi Wakil Menteri ATR dan Kepala BPN. Ya, Raja Juli Antoni ini sekarang juga dia menjadi PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Dia duet bersama dengan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang menjadi Kepala Otorita PLT Kepala Otorita IKN. Tetapi saya kira kemungkinan besar reshuffle terhadap Siti Nurbaya Bakar ini batal ya. Ini kan ini dikaitkan dengan tekanan politik terhadap Partai Nasdem yang tadinya akan mencalonkan Anies Baswedan. Dan itu kan sekarang Nasdem sudah menyatakan tidak akan mendukung Anies Baswedan, seperti dikatakan oleh Pak Surya Paloh bahwa ini bukan momentumnya Anies. Itu disampaikan ketika dia bertemu dengan Prabowo Subianto, Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tapi sinyalnya bahwa Nasdem tadinya mau dibersihkan dari pemerintahan itu, kalau dia tetap ngotot mendukung Anies Baswedan, itu setidaknya terlihat dari mundurnya Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Dr. Usman Kansong. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Usman Kansong ini mengundurkan diri dari Kominfo gitu. Apakah ini ada kaitannya dengan kemungkinan yang waktu itu isu reshuffle terhadap Nasdem, atau ini dia ada punya persoalan lain dengan Kominfo ya? Karena dalam 2 bulan terakhir ini saja sudah ada 2 dirjen Kominfo yang mengundurkan diri. Yang pertama adalah Dirjen Aptika, yakni Samuel Abriadi Pangemanan. Tapi ini kan jelas kalau dia alasannya karena adanya kebobolan dari PDNS pada waktu itu, jadi konsekuensinya dia harus mundur. Tapi kalau Usman Kansong ini kita nggak pernah dengar ada masalah apa-apa gitu ya. Dia tiba-tiba mundur dan kata dia tidak ada tekanan dari pihak lain. Dan dia memutuskan katanya dia akan kembali menekuni dunia lamanya sebagai wartawan dan juga seorang penulis. Ini agak aneh. Tapi waktu itu dugaan kuat ya ini kaitannya dengan bersih-bersih, kaitannya dengan reshuffle terhadap Menteri Nasdem karena tetap ngotot mendukung Anies Baswedan. Tapi kalau sekarang ini kemudian batal karena kan Surya Paloh bahkan bukannya digusur dari pemerintahan, bahkan Surya Paloh itu kan bersama 64 tokoh lainnya itu mendapat bintang kehormatan dari Jokowi. Jadi artinya itu sudah ada kesepakatan soal itu ya. Anda masih ingat kan bahwa saya mendapat informasi dari internal Nasdem dan PKB, mereka itu dalam tekanan besar karena ingin mengusung Anies Baswedan pada pilkada di Jakarta, tapi Istana atau Pak Jokowi tidak menginginkan soal itu. Jadi ini tanda-tandanya ya Siti Nurbaya Bakar tidak akan jadi di reshuffle. Nah, yang sekarang ini tetap akan dibersihkan dari kabinet, kalau tadinya ada Nasdem dan ada PDIP, sekarang tinggal PDIP. Dan ini kita belum tahu juga soal PKB bagaimana nasibnya ini nanti ya. Nah, PDIP itu bukan hanya Yasona Lawli yang jadi target. Yang tadi saya sebut itu Menteri ESDM yang akan digantikan oleh Bahlil Lahadalia kan. Menteri ESDM itu sekarang dijabat oleh Arifin Tasrif. Ini adalah figur yang dikenal dekat dengan Ibu Megawati dan PDIP. Jadi kita boleh sebut ini sebagai proksinya dari PDIP karena itu semua dibersihkan dari kabinet. Ini berkaitan dengan semakin tegangnya hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Kan kemarin isu terbaru yang kemarin sempat bikin heboh, yakni pernyataan dari Ibu Megawati bahwa sebenarnya dia ingin mundur sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena usianya sudah 77 tahun, jadi memasuki usia pensiun. Tapi kata dia akhirnya terpaksa membatalkan rencananya untuk pensiun itu karena dia mendapat informasi, tentu saja pasti informasi yang sangat akurat, ada orang yang ingin mengambil alih PDIP dari tangan dia, kan gitu ya. Dan waktu itu Megawati tidak menyebut siapa yang dimaksud, tapi orang pasti bisa menduga-duga ya itu adalah Pak Jokowi. Nah, belakangan sehari kemudian hal itu dibenarkan oleh Hasto Kristianto yang dia menyatakan itu benar. Yang dimaksud Ibu Megawati adalah Pak Jokowi. Karena itulah kemudian Hasto juga menyatakan bahwa sebelum PDIP, sebelum Golkar itu kan sebenarnya PDIP yang akan diambil alih. Jadi itu kita jadi dari pernyataan Hasto itu kemudian kita dapat bukan hanya pernyataan Hasto, maksud saya pernyataan Ibu Megawati dan Hasto,
itu ada rupanya ada upaya untuk mengambil alih PDIP dari Pak Jokowi, tapi karena gagal kemudian dia mengalihkan dukungannya ke Golkar, dan di Golkar mulus. Kenapa? Karena memang tidak ada figur sekuat Megawati ya di Golkar itu. Di Golkar ini kan faksinya terlampau banyak, kemudian raja-rajanya juga terlalu banyak. Kalau raja-raja terlalu banyak ini kan gampang diadu, karena mereka kan juga punya kepentingan masing-masing dan mereka sendiri pasti saling mengintai untuk saling menjatuhkan. Tinggal proses kayak kolonialis dulu, kayak Company Belanda saja di VDI Impera langsung langsung masuk, atau dengan suap gitu ya. Kalau kolonialis kan dengan suap atau dengan divide et impera. Nah, saya nggak tahu yang mana yang digunakan oleh Jokowi untuk mengambil alih partai Golkar itu. Jadi kalau kita lihat konstelasi politik terbaru itu, saya kira benar juga kalau kemudian media itu menafsirkan kalimatnya dari Yasona Lawli yang menyatakan bahwa soal reshuffle tunggu hari Senin. Itu hari Senin itu artinya ini sekarang tanggal 18, berarti itu tanggal 19 itu akan ada reshuffle, itu sebagai sebuah kode keras bahwa Yasona Lawli akan di reshuffle pada hari Senin yang akan datang. Masuk akal kalau PDIP itu dibersihkan dari kabinet, tapi apakah pertanyaannya reshuffle-nya itu hanya Yasona Lawli atau hanya ini artinya reshuffle parsial? Karena masih banyak kan menteri-menteri PDIP di kabinet, kita sebut saja misalnya Mensekap Pramono Anung, kemudian Bintang Puspayoga di Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan mereka ini kan sekarang sampai masih terus bertahan di kabinet, termasuk juga sebenarnya adalah Menteri PAN RB ya, Azwar Anas gitu. Jadi dia juga ini adalah kader PDIP. Belum lagi kalau ngomongin lembaga ya, ada Prihardi di LKPP dan sebagainya. Jadi banyak sekali eh, kader-kader PDIP yang masih di kabinet, dan karena itulah waktu itu Grace Natali pernah bersuara keras menyatakan dia kalau memang sudah nggak sejalan lagi dengan Pak Jokowi, kenapa tidak para menterinya ditarik begitu ya. Kalau kita, itulah saya kira mengapa belakangan ini Anda amati itu Ibu Megawati maupun Hasto juga sangat kencang untuk terus menyerang Pak Jokowi. Tetapi sayangnya amunisi yang ditembakkan oleh Hasto itu tidak semuanya itu berisi peluru tajam gitu ya. Ya, ini karena ada juga yang peluru hampa, termasuk yang konten saya sebelumnya menyebutkan dia bahwa Pak Hasto mempersoalkan pernyataan Pak Jokowi yang akan menggigit dengan menggunakan aparat penegak hukum, itu yang diduga yang dikait-kaitkan dengan masalah lawan politiknya, tapi sesungguhnya itu bukan, nggak ada kaitannya dengan soal itu. Jadi mari kita tunggu saja hari Senin ini. Memang sangat menarik ya. Pak Jokowi itu tinggal 2 bulan dia berkuasa, begitu, yang kalau dalam terminologi politik-politik di negara barat, politik yang beradab, demokrasi yang beradab, ini dia memasuki fase babak bebek lumpuh. Ini sebenarnya bukan istilah yang bersifat peyoratif atau penghinaan, tapi itu istilah yang normal bahwa seorang presiden, outgoing presiden atau ini outgoing leader, kalau dia sudah akan mengakhiri masa jabatan dan presiden terpilih yang baru itu sudah ada, dia itu tidak boleh mengambil keputusan apapun yang sangat penting. Jadi itulah kemudian disebut sebagai era bebek lumpuh. Dia boleh jadi dia masih presiden tapi dia tidak boleh mengambil keputusan-keputusan penting lagi. Nah, kalau Pak Jokowi ini kan sampai titik terakhir, sampai menit-menit terakhir dia berkuasa, kelihatannya dia masih akan terus mengambil langkah-langkah keputusan yang sangat penting. Bahkan Anda tentu membaca ya, belum kan Presiden Jokowi ternyata baru saja menerbitkan perpres tentang struktur komunikasinya di Istana Presiden ya. Ini bagian penjuru bicaraannya begitu. Ada kantor komunikasinya, dan itu ada aturan-aturannya detail di situ. Untuk apa ya Pak Jokowi membuat perpres baru semacam itu, karena dia sebenarnya tinggal 3 bulan lagi. Atau ini bisa kita tangkap sebagai sinyal bahwa ya Pak Jokowi masih tetap ingin memperpanjang kekuasaannya. Jadi untuk menempatkan Gibran saja sebagai wakil presiden itu ternyata tidak cukup kelihatannya begitu, karena dia memang secara konstitusi kan wakil presiden itu ban serep gitu. Ini bisa jadi sinyal yang mesti kita tangkap sejak awal, apakah memang itu intensi Pak Jokowi untuk tetap memperpanjang kekuasaannya sehingga dia membentuk lembaga baru di kantor kepresidenan. Saya Arsuna Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.